Berikut ini tambahan materi terkait dengan farmakologi sistem gastrointestinal yang belum saya sampaikan di sebelumnya. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang dirilis dari ujung saraf parasimpatik. Interaksi asetilkolin dengan reseptor M2 pada sel parietal menyebabkan stimulasi sekresi asam lambung. Mekanisme aksi obat kolinergik pada sistem gastrointestinal dapat dijelaskan seperti halnya atropin yang merupakan antagonis kompetitif dengan asetilkolin pada reseptor M2. Dapat mengendalikan atau menurunkan sekresi HCl pada sel parietal. Dengan demikian, atropin dapat digunakan untuk mengatasi gangguan hipersekresi asam lambung. Selain atropin, antagonis muskarinik lain yang juga digunakan untuk ulcer peptik adalah pirenzepin. Disiklomin aksi kerjanya menghambat reseptor asetilkolin muskarinik pada sel parietal. Dengan demikian akan terjadi penurunan sekresi asam. Namun, obat ini jarang digunakan dikarenakan kurang efektif apabila dibandingkan dengan antagonis reseptor antagonis histamin H2. Nah, ada juga efek samping pada pemakaian obat golongan antagonis kolinergik, seperti mulut kering, pandangan kabur, aritmia kardiak, dan retensi urin. Selain muskarinik, yang tergolong senyawa kolinergik itu adalah nikotin. Jadi ada asap rokok dapat menyebabkan rasa tidak enak di abdomen, mual, dan muntah. Namun, apakah gejala tersebut diakibatkan oleh nikotin pada asap rokok itu masih perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut lagi. Nah, pada kenyataannya asap rokok di sini itu merupakan salah satu penyebab ulcer peptik. Karena kenapa? Karena merokok di sini dapat mengganggu aliran darah mukosa atau mengganggu proses penyembuhan apabila terjadi kerusakan jaringan mukosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asap rokok di sini itu akan menyebabkan terjadinya penurunan produksi bikarbonat pada duodenum dan pankreas. Dengan demikian akan terjadi hambatan netralisasi asam lambung dan bisa berakibat terjadinya hiperasiditas gastrik. Efek antagonis kolinergi pada saluran pencernaan ini merupakan gambar pada slide di sini ya. Jadi adanya aktivitas kolinergik pada reseptor muskarinik M2 bersifat potensiatif terhadap aktivasi reseptor histamin H2 untuk menstimulasi sekresi asam HCl gastrik. Antagonis kolinergik seperti atropin dan pirenzepin memiliki efek anti-sekresi dengan cara mensupresi reseptor muskarinik, sehingga akan terjadi penurunan sekresi gastrik. Dengan demikian dapat digunakan untuk terapi gangguan hiperasiditas atau ulcer peptik. Gambar di sini itu berbicara tentang hipotesa tunggal regulasi sekresi asam gastrik. Jadi adanya aktivasi reseptor muskarinik M2, reseptor histamin H2 dan reseptor gastrin G masing-masing oleh senyawa kolinergik atau asetilkolin, histamin atau agonisnya dan gastrin, di mana semuanya itu akan menyebabkan terjadinya stimulasi sekresi asam lambung. Pada sel parietal itu terdapat reseptor asetilkolin muskarinik M2, reseptor histamin H2 dan reseptor gastrin. Stimulasi pada reseptor histamin H2 dapat menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas enzim siklik AMP serta terjadi stimulasi pada reseptor asetilkolin muskarinik M2. Sedangkan kalau ada aktivasi atau stimulasi pada reseptor gastrin akan menyebabkan terjadinya peningkatan ion kalsium Ca2+ sitosol yang merupakan pembawa pesan intrasel dan secara sinergik akan menyebabkan produksi sekresi HCl. Dengan demikian, adanya aktivasi reseptor histamin H2 akan menyebabkan terjadinya stimulasi aktivitas reseptor gastrin dan reseptor muskarinik M2.
Di sisi lain, interaksi asetilkolin dan gastrin dengan reseptornya masing-masing di sel parietal bersifat potensiatif terhadap aktivitas reseptor histamin H2 pada sel yang sama, guna meningkatkan sekresi asam lambung. Jadi mekanisme tersebut itu akan semakin kompleks sebab aktivitas gastrin dapat dihambat oleh simetidin yang merupakan antagonis reseptor histamin H2 serta atropin yang merupakan antagonis reseptor asetilkolin muskarinik M2. Gambar di sini berbicara tentang hipotesa dua sel regulasi sekresi asam gastrik. Jadi adanya interaksi antara asetilkolin dengan reseptor muskarinik M2 dan gastrin dengan reseptor gastrin pada sel parietal akan menyebabkan aktivasi reseptor histamin H2. Sedangkan pada sel histaminosit yang mirip dengan mastosit itu akan menyebabkan rilis histamin. Dengan demikian akan terjadi stimulasi rilis asam lambung atau HCl lambung. Penting diketahui bahwa reseptor muskarinik M2 dan reseptor gastrin tidak hanya terdapat pada sel parietal, melainkan juga terdapat pada sel serupa mastosit yang kita sebut sebagai histaminosit, yang juga mengandung granul-granul histamin. Interaksi asetilkolin dan gastrin pada reseptornya di sel histaminosit menyebabkan stimulasi rilis histamin. Selanjutnya, histamin yang dirilis tersebut itu akan berinteraksi dengan reseptor histamin H2 pada sel parietal dan selanjutnya akan menyebabkan stimulasi sekresi HCl. Dengan demikian, apabila terjadi stimulasi sekresi asam gastrik di sel parietal, tidak hanya oleh stimulasi histamin, gastrin, dan asetilkolin pada sel parietal, melainkan juga oleh aksi ketiga hormon tersebut pada sel histaminosit. Oleh karenanya, hipotesa di sini disebut sebagai hipotesa dua sel. Kita beralih pada obat inhibitor pompa proton. Jadi inhibitor pompa proton di sini adalah senyawa yang memiliki aksi menghambat aktivitas pompa proton enzim H+K+ATPase, sehingga terjadi hambatan rilis ion H+ dengan Cl-. Dengan demikian akan terjadi penurunan sekresi HCl dan basal HCl gastrik. Terapi tambahan pada penderita ulcer yang mendapat NSAID pada slide di sini, dalam hal di sini inhibitor pompa proton lebih efektif untuk mengatasi ulcer gastrik dan ulcer duodenum akibat NSAIDs dibandingkan dengan antagonis histamin H2 seperti ranitidin. Perbedaan potensi kedua obat tersebut itu dilihat dari berdasarkan kepada kemampuannya di dalam mempertahankan peningkatan pH. Gambar di sini atau slide di sini berbicara tentang efek farmakologi inhibitor pompa proton. Jadi inhibitor pompa proton itu adalah senyawa yang memiliki aksi di dalam menghambat aktivitas pompa proton enzim H+K+ATPase, sehingga terjadi hambatan rilis ion H+ dan Cl-. Dengan demikian akan terjadi penurunan sekresi HCl dan basal gastrik yang bermanfaat pada terapi ulcer peptik. Efek hambatannya pada sekresi asam itu menyebabkan terjadi peningkatan gastrin plasma. Omeprazol itu merupakan prototipe dari golongan inhibitor pompa proton. Ikatan omeprazol dengan pompa H+K+ATPase itu bersifat reversibel dan menyebabkan inhibisi sekresi asam yang berlangsung beberapa jam. Waktu paru obat itu kurang lebih 1 jam dan pada dosis tunggal efek obat dapat berlangsung selama 2-3 hari karena terjadi akumulasi di kanalikuli. Apabila obat diberikan setiap hari, maka akan terjadi peningkatan efek antisekresi hingga 5 hari. Obat golongan inhibitor pompa proton itu memiliki efek meningkatkan pH lambung. Dengan demikian dapat menurunkan bioavailabilitas obat seperti pada pemberian oral ketokonazol, digoxin, preparat besi, atau obat yang bergantung pH.
Gambar di sini tentang apa sih kaitan antara somatostatin dan asam lambung. Jadi somatostatin itu memiliki aksi di dalam menghambat sekresi asam lambung dengan cara menginhibisi rilis gastrin dari sel G melalui mekanisme parakrin. Kemudian itu yang pertama, kemudian kedua menginhibisi rilis histamin dari ECL atau kita namakan enterochromafin like cell dan sel mastosit. Kemudian ketiga, dia juga menginhibisi langsung sekresi HCl dari sel parietal. Slide di sini berbicara tentang senyawa endogen lain yang berpengaruh terhadap sekresi lambung. Itu adalah prostaglandin dan nitrit oksida endotel. Jadi prostaglandin PGE2 dan PGI2 atau kita sebut dengan prostanoid itu adalah hasil konversi asam arakidonat oleh enzim fosfolipase A2. Ada beberapa perbedaan fungsi prostaglandin hasil metabolisme COX-1 dan COX-2. Di mana yang pertama, dia berfungsi sebagai proteksi mukosa gastrik sehingga bersifat preventif terhadap ulcer peptik pada COX-1. Kemudian yang selanjutnya, dia meningkatkan produksi mukus. Jadi adanya mukus tersebut itu adalah glikoprotein yang bersifat hidrofilik, viskos, dan dapat membentuk gel yang membentuk lapisan pelindung dan lapisan pelindung mukosa lambung terhadap asam. Jadi lapisan mukosa lambung itu dapat dirusak oleh alkohol atau asam empedu. Jadi mukosa di sini tuh memiliki sifat restitutif sehingga sel epitel lumen gastrik itu dapat memperbaiki kerusakan mukosa secara cepat. Nah, sel epitel yang tidak rusak itu akan bermigrasi sepanjang membran basal untuk menutupi sel yang rusak. Kemudian adanya interaksi prostaglandin PGE2 dengan reseptornya pada reseptor prostaglandin pada sel parietal itu akan menyebabkan inhibisi sekresi asam HCl lambung. Kemudian adanya meningkatkan sekresi bikarbonat lokal dari sel epitel pada permukaan lumen gastrik dan gastric pits. Itu bikarbonat bersifat basa sehingga terjadi netralisasi dengan asam lambung. Bikarbonat di sini tuh diproduksi pada gastrik dan duodenum. Kemudian ada lagi yang menstimulasi agregasi platelet yang dimana bermanfaat pada proses pembekuan darah dan mensupport fungsi renal. Selain itu ada lagi untuk meningkatkan turnover sel dan aliran darah lokal. Jadi ada aliran darah ke area mukosa dengan membawa serta asam lambung dan berdifusi keluar dari lapisan mukus yang rusak. Dengan demikian, integrasi dari efek sekret mukus, bikarbonat, prostaglandin E2 dan I2 yang disintesis secara lokal serta nitrit oksida itu di sini merupakan faktor proteksi dan resistensi terhadap kerusakan jaringan mukosa. Gambar di sini berbicara tentang prostaglandin dan sekret gastrik. Jadi prostaglandin itu sebagai produk metabolit asam arakidonat melalui jalur siklooksiggenase 1 memiliki fungsi proteksi terhadap mukosa gastrik sehingga bersifat preventif terhadap ulcer peptik. Fungsi yang lain itu adalah menstimulasi agregasi platelet yang bermanfaat pada proses pembekuan darah dan mensupport fungsi renal. Adanya interaksi PGE2 dengan reseptornya atau RPG pada sel parietal itu menyebabkan inhibisi sekresi asam HCl lambung. Selain itu juga terjadi hambatan sekresi mukus dan ion bikarbonat lokal. Obat golongan NSAIDs itu menghambat sintesis prostaglandin dan berakibat terjadinya ulcer peptik. Sekresi pepsin dan asam lambung berlebih seperti pada penggunaan obat NSAID itu dapat mengganggu sistem stabilitas mukosa saluran cerna sehingga dapat berakibat ulcer peptik. Ini adalah mekanisme sistemik NSAID pada tukar lambung.
Jadi adanya obat golongan NSAID menghambat sintesis prostaglandin, sehingga yang pertama akan terjadi gangguan efek proteksi prostaglandin terhadap mukosa gastrik. Kemudian yang kedua terjadi hipersekresi asam yang menyebabkan degradasi mukosa dan terjadi kontak asam pada sel basal parietal. Kemudian terjadi inhibisi produksi bikarbonat untuk netralisasi asam. Nah, gabungan ketiga yang tadi saya jelaskan itu, ketiga efek tersebut itu akan berakibat terjadinya tukak lambung atau ulcer peptik. Ada beberapa mekanisme sistemik penggunaan asetosal sistemik dapat menimbulkan efek ulcerogenik kuat dengan mekanisme yang pertama itu NSAID itu memiliki efek inhibisi terhadap sintesis prostaglandin. Adanya produksi prostaglandin itu melalui mediator enzim siklooksigenase 1 atau COX-1. Nah, prostaglandin itu memiliki efek aktivasi terhadap G1. Dengan demikian akan menurunkan pembentukan siklik AMP pada sel parietal gastrik dan terjadi peningkatan sekresi asam. Penurunan prostaglandin di sini tuh dapat menurunkan produksi bikarbonat, mengurangi produksi mukus dan memperlambat aliran darah ke dalam lambung, dengan hasil akhirnya itu akan terjadi insiden kerusakan mukosa GI. Kemudian golongan NSAID itu memiliki efek di dalam meningkatkan ekspresi molekul adesi interseluler atau kita sebut sebagai intercellular adhesion molecules atau ICAMs, huruf besar semua, ICAM kecuali yang S, ICAMs, pada endotel vaskular di lambung. Gambar di sini adalah prostaglandin hasil metabolisme COX-2. Prostaglandin hasil metabolisme COX-2 di sini memiliki fungsi yang berbeda dengan prostaglandin hasil metabolisme COX-1, di mana yang lebih berperanan pada proteksi mukosa lambung. Berdasarkan aksi prostaglandin pada membran mukosa, maka menimbulkan suatu temuan obat golongan protektor mukosa yang bermanfaat untuk mengatasi gangguan tukak lambung. Senyawa ini memiliki fungsi sebagai pelapis atau pelindung mukosa lambung agar tidak kontak langsung dengan asam gastrik. Ini adalah aksi farmakologik misoprostol. Jadi selain prostaglandin, maka protektor mukosa sintetik itu antara lain misoprostol itu merupakan analog prostaglandin E1 yang memiliki efek terapi pada tukak lambung. Dengan mekanismenya, yang pertama itu dapat menginhibisi sekresi asam gastrik oleh sel basal parietal maupun oleh stimulasi makanan, histamin, pentagastrin, dan kafein, itu yang pertama. Kemudian kedua, meningkatkan aliran darah mukosa. Ketiga, meningkatkan sekresi mukus dan ion bikarbonat. Di mana obat di sini mekanisme obat di sini itu dapat diberikan per oral dan mencegah kerusakan mukosa lambung akibat penggunaan NSAID kronik. Nah, namun ada efek samping di dalam penggunaan obat di sini. Yang terjadi adalah diare, kram abdomen, dan kontraksi uterus. Nah, misoprostol itu merupakan kontraindikasi bagi perempuan hamil. Karena kenapa? Karena senyawa ini memiliki efek di dalam meningkatkan kontraksi uterus yang berakibat terjadinya aborsi atau keguguran janin. Kemudian aksi farmakologik misoprostol di sini, misoprostol itu merupakan analog prostaglandin, di mana itu dapat berinteraksi dengan reseptor prostaglandin dan memiliki efek inhibisi terhadap sekresi asam lambung, menstimulir produksi mukus serta bikarbonat lokal seperti halnya prostaglandin. Gambar di sini adalah aksi protektor mukosa sukralfat. Jadi sukralfat itu membentuk lapisan gel pada permukaan mukosa sehingga dapat melindungi sel basal mukosa terhadap kontak langsung dengan HCl dan juga pepsin. Dengan demikian dapat mencegah tukak lambung atau ulcer peptik. Sukralfat itu memiliki kemampuan sukralfat untuk menetralkan pH gastrik relatif kecil. Ya, jadi sukralfat di sini tuh merupakan
senyawa kompleks antara aluminium hidroksida dengan sulfatase sukrose atau garam sukrosa sulfat yang bermanfaat untuk terapi ulcer peptik. Mekanisme aksi obat yang di sini itu pertama, dalam situasi keasaman di lingkungan lambung, maka kompleks sukralfat itu akan membentuk gel yang viskos atau kental yang berikatan dengan muatan positif protein. Dengan demikian, akan terjadi penempelan pada sel epitel lambung, termasuk area yang mengalami ulcer atau tukak. Gel di sini itu akan berfungsi sebagai pelindung terhadap permukaan luminal lambung, dan area ulcerasi di sini terhadap degradasi atau kerusakan oleh asam atau pepsin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan mukus dan membentuk kompleks gel sehingga dapat menurunkan efek degradasi pepsin terhadap mukus serta menghambat difusi ion hidrogen. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu menginhibisi aktivitas pepsin. Keempat, dengan adanya obat sukralfat di sini dia dapat menstimulasi sintesis atau produksi prostaglandin sehingga berefek meningkatkan daya proteksi mukus dan bikarbonat terhadap mukosa saluran cerna. Dan yang terakhir, dengan adanya sukralfat di sini, efek samping akan ditimbulkan dari pemakaian sukralfat di sini itu yang pertama, konstipasi, mulut kering, mual dan muntah, sakit kepala, serta kulit kemerahan. Kita beralih ke kelat bismut koloidal atau peptobismol. Jadi adanya garam bismut dan glikoprotein mukus, dia bersifat sebagai barrier di mana melindungi ulcer dari kerusakan asam atau pepsin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bersifat toksik terhadap bakteri sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah perlekatan bakteri pada mukosa. Ya, yang lainnya bisa kalian baca sendiri dan tidak ada tambahan dari saya pada slide di sini. Kemudian ada lagi karbenoxolon. Karbenoxolon di sini tuh merupakan senyawa yang terdapat pada akar liquorice, di mana di sini memiliki efek dalam menstimulasi produksi mukus. Ya, jadi mukus di sini itu bersifat protektif terhadap mukosa lambung. Ini adalah rangkuman dari obat yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi diharapkan kalian dapat lebih memahami apa perbedaan dari golongan obat yang ada di sini. Kalau ini apa sih kaitan antara antibiotika dan ulcer peptik ya? Yang tabel terakhir di sini. Jadi adanya penyebab utama ulcer pada saluran cerna itu adalah penyebab utama ulcer pada saluran cerna di sini itu adalah kerusakan membran mukosa akibat infeksi oleh Helicobacter pylori. Untuk itu, selain obat anti ulcer itu maka guna untuk mengeliminasi bakteri itu digunakan antibiotik seperti amoksisilin, tetrasiklin, kombinasi metronidazol dan clarithromycin, kombinasi amoksisilin, terus kemudian ada clarithromycin dan inhibitor pompa proton, kombinasi tetrasiklin, metronidazol, inhibitor pompa proton, dan bismut.